Sobes, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Miji.id. Di video kali ini kita akan membandingkan 3 mic clip-on wireless dari Brika Biplog series, yaitu M1, M2, dan M3. Kalau kamu sering bikin konten baik dari HP maupun kamera digital, pasti tahu kalau kualitas audio itu penting banget. Nah, di sini aku bakal bantu kamu memahami perbedaan dari ketiga mic ini, mulai dari desain, fitur, hingga performa dan hasil suaranya. Aku harap video ini bisa jadi panduan buat kamu dalam memilih mic yang tepat sesuai kebutuhan kamu. Oh iya, sebelum mulai, aku mau disclaimer dulu sedikit tentang mic ini. Jadi, ketiga mic ini udah aku pakai sehari-hari untuk live streaming di Shopee dan TikTok, serta dipakai untuk bikin konten dan suli suara juga. Jadi, kalau terlihat agak lecet-lecet sedikit untuk mic-nya wajar aja ya, karena lumayan lama juga aku pakai mic-nya. Oke, langsung aja kita mulai bahas mic-nya. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas isi dan kelengkapannya dari ketiga mic ini. Yang pertama dari Brika Biplog M1 yang ini. Untuk Brika Biplog M1 ini sebenarnya ada dua tipe atau dua variasi, yaitu M1S atau biasa disebut juga dengan M1 single dan M1D atau biasa disebut dengan M2 double. Bedanya hanya dari jumlah mic-nya saja. Untuk fitur atau spesifikasi dan kelengkapannya semuanya sama. Dalam box-nya terdapat mic beserta receiver dan charging case-nya. Kemudian ada manual book, kartu garansi, dan juga kabel data atau kabel USB. Untuk kabel datanya ini sudah USB-A tuh tipe C ya. Jadi sebenarnya kalau HP kalian sudah menggunakan Type-C, mic ini bisa barengan chargernya dengan HP agar gak ribet bawa dua charger. Oke, selanjutnya kita cek kelengkapan untuk mic Brika Biplog M2. Oh iya, untuk seri M2 ini gak ada variasi yang single mic-nya ya, hanya ada yang dual mic saja. Jadi gak ada variasi M2S atau M2D. Untuk kelengkapan mic Brika Biplog M2 sebenarnya sama seperti variasi M1 ya. Kalian akan dapatkan dual mic beserta receiver dengan charging case-nya. Kemudian ada manual book dan kartu garansi dan juga kabel tipe C. Selanjutnya kita cek kelengkapan untuk mic Brika Biplog M3 ya. Untuk seri M3 ini yang paling lengkap di antara mic seri sebelumnya. Kalian akan dapatin mic dan receiver beserta charging case-nya, manual book dan kartu garansi, kemudian ada kabel charger tipe C. Ada juga kabel tipe C to tipe C yang berfungsi sebagai OTG untuk handphone. Nah, ini yang agak jarang sekali di mic lain, yaitu kabel tipe C to Lightning yang sama-sama berfungsi sebagai OTG juga untuk handphone iPhone 14 series atau yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir, kalian akan dapat kabel jack to jack dengan dua garis hitam atau biasa disebut TRS, tip ring slip, yang bisa disambungkan ke kamera. Oke, selanjutnya kita bahas desain ya. Untuk desain dari M1 dan M2 ini sebenarnya mirip. Kalau lihat di kejauhan ini seperti ya sama aja ya. Nah, yang membedakan dari charging case-nya. Untuk M1 nggak ada indikator baterai di charging case-nya. Sedangkan untuk M2 ini ada indikator baterai berupa presentasi angka dan juga indikator pengisian baterai pada masing-masing mic-nya. Nah, kalau indikator pada M1 ini saat charger mic hanya ada lampunya saja. Untuk desain mic-nya M1 dan M2 juga mirip. Terdapat klip di bagian belakang untuk dijepit ke arah kancing atau baju. Lampu indikator juga sama, ada di bagian depan dan ada satu tombol di bagian samping. Nah, mungkin yang membedakan posisi lubang mic-nya aja. Untuk M1 posisi lubang mic-nya dari atas melengkung ke depan, sedangkan M2 posisi lubang mic-nya berada di depan saja. Untuk receiver-nya M1 dan M2 ini langsung menggunakan tipe C, jadi nggak ada kabel-kabel penghubung lagi.
Nah, untuk M1, lampu indikator receiver-nya ada di bagian samping, sedangkan untuk M2, lampu indikator receiver-nya ada di bagian depan. Untuk sisi lainnya terdapat port tipe C juga untuk charger ke HP kalian kalau misalnya kalian lagi live streaming atau bikin konten tapi HP kalian mulai lowbat. Kalian hanya perlu masukkan saja charger ke port tipe C ini. Oke, selanjutnya desain dari Brika Biplog M3. Ini jelas beda jauh desainnya dibandingkan series M1 dan M2. Dari charging case-nya ini lebih tebal dan juga ada indikator baterainya beserta indikator charger untuk masing-masing mic-nya. Berbeda dengan yang series M2, untuk yang M3 indikator baterainya ini lebih terang dan indikator charger mic-nya berwarna hijau. Jadi lebih menyala abangku. Lanjut bentuk mic-nya. Untuk bentuk mic dari M3 ini berbentuk bulat ya. Di bagian belakang ada klipnya untuk dijepit ke baju. Nah, selain bisa dijepit, klip ini bisa dilepas juga karena menggunakan magnet. Jadi bisa ditempel di baju atau hijab di bagian manapun dengan klip magnet ini. Kemudian untuk lubang mic-nya ada di bagian atas ya. Ada satu tombol juga di bagian samping dan bagian bawah ada port tipe C yang berfungsi untuk charging mic-nya secara langsung jika kalian gak memakai charging case-nya. Nah, pada bagian depan di sini ada 4 lampu indikator nih. Yang pertama, yang paling atas ini ada indikator baterai mic-nya. Nanti kalau mic-nya sudah lowbat, indikatornya akan berwarna merah. Kemudian di bawahnya ada indikator mute, lanjut ada indikator echo atau perp, ada indikator koneksi ke receiver. Lanjut ke receiver-nya. Untuk receiver seri M3 ini nggak bisa langsung disambung ke HP atau kamera ya. Kalian harus pakai kabel dulu. Untuk kabel disesuaikan sesuai device yang kalian pakai. Oke, bagian depan receiver-nya hanya ada logo Brika aja ya. Kemudian di bagian atasnya ada 3 lampu indikator. Fungsinya untuk mengetahui receiver-nya sudah dinyalakan atau belum, dan untuk indikator lampu yang lainnya untuk koneksi ke mic-nya. Di bagian sampingnya terdapat lubang output suara dengan jack audio. Nah, kalian bisa monitoring juga suara dari mic karena jack audio ini fungsinya untuk output suara. Kemudian ada 2 buah tombol juga berfungsi untuk on off receiver dari ganti mode atau suara yang akan ditransfer ke device kalian nanti. Kemudian di bagian samping yang lainnya ada port tipe C juga. Fungsinya untuk output suara menggunakan kabel OTG yang tadi sudah kita bahas. Di bagian belakangnya terdapat klipnya juga ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang fitur. Untuk jarak semua series mic M1, M2, M3 ini sampai 20 meter kalau gak ada interferensi atau halangan. Nanti kita coba buktikan aja ya. Kemudian ada fitur background noise reduction atau pengurangan kebisingan. Ini bisa meredam suara kebisingan seperti angin, hujan, suara knalpot mobil, dan motor. Nanti kita bandingkan ya noise reduction-nya dari ketiga mic ini. Lanjut ada fitur verb. Verb ini untuk efek suara gamma atau echo. Kemudian mic ini tinggal plug and play, jadi tanpa aplikasi tambahan, kalian sudah bisa langsung pakai mic-nya. Wow. Nah, untuk M1 dan M2 ini sudah ada fitur Cardioid Pattern. Jadi bisa menangkap suara dari arah samping atau depan atau atas juga bisa. Kalau suara dari arah belakang mungkin agak samar-samar, bahkan tidak akan masuk. Untuk yang M3 ini sudah magnetic clip-on seperti tadi yang sudah kita bahas ya. Untuk daya tahan baterai, mic ini sama-sama dapat bertahan 7 jam pemakaian jika posisi baterai mic-nya penuh. Ketiga mic ini juga sudah memakai charging case ya. Jadi selain sebagai tempat penyimpanan mic dan receiver-nya agar tidak mudah hilang atau lupa nyimpen, charging case ini bisa sekalian charger mic-nya. Kemudian semua charging case-nya sudah menggunakan port tipe C untuk chargernya dan receiver-nya pun sudah bisa langsung colok ke handphone tipe C. Nah, untuk yang M3 ini bisa menggunakan jack audio juga karena sudah dikasih kabel jack to jack atau kabel TRS dengan 2 garis. Jadi bisa kalian colokkan ke kamera digital, DSLR atau perangkat lainnya yang mendukung jack audio 3,5 mm.
Oke, selanjutnya kita bahas tentang kompatibilitas ketiga mic ini. Untuk seri M1 dan M2, receiver-nya sudah menggunakan tipe C. Jadi kalau misalnya kalian punya handphone dan sudah menggunakan port tipe C, seperti HP-HP Android yang terbaru ataupun iPhone 15 series ke atas, sudah bisa langsung colok aja mic-nya. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau HP-nya masih menggunakan port micro USB atau iPhone dengan port Lightning? Berarti tidak bisa dong ya pakai mic ini? Jawabannya tetap bisa, tapi kalian harus pakai adapter seperti ini ya. Jadi adapter ini ada yang untuk port micro USB dan ada juga yang untuk port Lightning. Caranya kalian tinggal masukkan aja receiver ke adaptornya, kemudian colokkan juga ke HP-nya. Pastikan lampu indikator yang ada di receivernya nyala. Nah, kalau misalkan lampu adaptornya tidak nyala, pastikan HP kalian sudah diaktifkan dulu fitur OTG-nya ya. Fitur OTG sudah ada di pengaturan. Kalau untuk iPhone, kalian tinggal ke pengaturan, kemudian cari Face ID dan kode sandi. Kemudian kalian scroll sampai bawah dan aktifkan kolom aksesoris. Lanjut, jika lampu indikator pada receiver sudah menyala, berkedip-kedip, kalian tinggal nyalakan saja mic-nya sampai lampu indikatornya tidak berkedip lagi. Jika lampunya sudah tidak berkedip antara receiver dan mic-nya, berarti mic sudah terhubung dengan perangkat dan kalian sudah bisa langsung pakai mic-nya. Oh iya, ada beberapa HP yang tidak support menggunakan kamera bawaan atau menggunakan mic-nya. Jadi kalian harus download aplikasi pihak ketiga seperti Open Camera dan sebagainya. Tapi aku juga kurang tahu sih HP apa aja yang tidak support, karena selama ini aku pakai di HP Samsung, iPhone, Vivo, Oppo, dan Infinix, semuanya bisa langsung dari aplikasi kamera bawaan. Nah, kalian juga bisa sambil charger HP kalian jika menggunakan mic series M1 dan M2 ini. Ada port tipe C di bagian sisi receiver-nya untuk kalian charger ke HP. Jadi kalau misalnya dipakai live streaming 24 jam, kalian gak perlu khawatir HP kalian lowbat ya, karena bisa sambil charger HP-nya juga. Lanjut, kompatibilitas untuk mic seri M3. Untuk seri M3 ini bisa lebih banyak kompatibel dengan banyak perangkat seperti HP, kamera, digital, DSLR, handycam, bahkan ke laptop atau komputer juga. Nah, kalian mau koneksikan ke HP? Di sini sudah ada 2 kabel bawaan untuk connect ke HP dengan port tipe C dan port Lightning. Caranya sama aja seperti yang series tadi, tinggal colokan ke HP-nya dan aktifkan OTG-nya dan nyalakan untuk mic-nya sampai lampu indikator antara mic dan receiver tidak berkedip lagi. Untuk ke HP yang masih menggunakan micro USB, kalian tetap harus pakai adaptor tambahan lagi ya, sama seperti seri sebelumnya. Nah, jika kalian mau koneksikan ke kamera digital, ADSLR, handycam, laptop, dan sebagainya, kalian bisa menggunakan kabel TRS-nya ini ya. Tapi aku di sini nggak ada perangkatnya, jadi caranya sama aja seperti yang tadi. Nah, ini aku lagi di luar ruangan, ini aku tanpa mic ya, dan di pinggir aku tuh banyak banget kendaraan yang lulu lalang gitu, kayak motor, mobil ya, banyak anak-anak juga. Di sini juga anginnya lumayan ribut ya. Kita coba peredam suaranya. Aku di sini mau coba dulu pakai Brika yang M1. Jadi Brika M1 ini dia udah otomatis meredam suara, tapi kalau misalnya kalian mau silent tinggal diklik 2 kali aja. Kalau misalnya kalian mau suaranya bergema atau echo, kalian tinggal klik 3 kali. Kita coba untuk klik 2 kali ya. Nah, tadi aku pencet 2 kali, itu dia silent. Oke, ini aku mau klik 3 kali untuk mendapatkan suara echo. Nah, jadi kalau misalnya kalian klik 3 kali, suaranya tuh bakal berubah seperti ini, jadi bergema gitu. Oke, sekarang kita mau tes jarak. BTW kalau untuk tes jarak, aku mau coba yang M1 dulu, karena M1, M2, sama M3 dari Brika ini, dia untuk jaraknya sama sekitar 20 meteran kalau nggak ada penghalang. Oke, sekarang aku mau mundur nih, berapa meter kira-kira ya. Nah, sekitar 1 meteran ini udah ada ya. Kayaknya suaranya tuh masih jelas gitu ya. Oke, aku percepat ya. Ini aku percepat ini aku percepat jalannya. Sekitar ada 10 meteran ya, ini udah lumayan jauh. Nah, di sini juga berangin, lihat baju aku goyang-goyang seperti ini. Tapi kalau
Tapi kayaknya suara angin nggak bakalan masuk ya, karena ini udah ada peredam suaranya. Nah, segini masih ada suaranya apa enggak ya? Aku kurang tahu ya, segini tuh masih ada suaranya atau enggak. Pokoknya aku mau coba di sejauh mungkin ya. Pokoknya aku mau coba sejauh mungkin. Kalau misalnya udah jauh banget terus gak ada suaranya, berarti dia udah sejauh itu ya. Ini sekitar udah lebih dari 20 meter kayaknya ya. Ini lebih dari 20 meter aku jalan. Nah, aku juga nggak tahu nih masih ada suaranya atau udah hilang ya, karena udah jauh banget ini dari handphone ya. Oke, ternyata sampai 40 meter ya kekuatannya, walaupun di deskripsinya dia ngeklaim 20 meter, ternyata 40 meter dia sanggup masih ada suaranya. Oke, sekarang aku udah pakai mic Brika yang M2-nya. Gimana menurut kalian perbedaannya? Kalau menurut aku sih ini nggak terlalu beda jauh ya sama M1, cuman bedanya mungkin di fiturnya. Nah, lumayan banget nih banyak kendaraan yang lulu lalang dari tadi, suaranya juga di sini berisik ya. Kalian bisa menilai sendiri nih peredam suaranya udah sebagus apa nih mic Brika yang M1 dan M2. Untuk jaraknya sama ya, tadi udah aku coba yang M1-nya. Oke, silentnya udah aku skip aja karena sama, kalau silent itu dia diam. Kalau klik 3 kali ini sama ya, bakalan berubah jadi suara echo. Nah, kalau misalnya udah aku klik 3 kali, suara echonya tuh kayak gini kalau yang mic Brika M2. Oke, di sini aku udah pakai mic Brika yang M3, dari boxnya aja ini udah eksklusif ya, beda dari Brika M1 dan M2. Untuk desainnya juga aku suka, dia tuh bulat kayak gini, terus ada magnetnya gitu, jadi memudahkan kita untuk nyimpen di mana aja, jadi bisa dijepit. Bisa di bawah juga kayak gini. Dan kelebihannya lagi, ini tuh bisa untuk ASMR-an, karena kalau kalian klik 1 kali dia tuh hilang peredam suaranya. Kalau yang M1 dan M2 itu dia nggak bisa ASMR-an. Kita coba ya kalau kita hilangkan peredam suaranya kayak gimana. Ini aku klik 1 kali untuk mic Brikanya. Nah, kalau udah dihilangkan peredam suaranya kayak gini. Gimana nih suara angin, suara mobil, motor masuk gak nih? Aku juga belum nyoba sih kalau tanpa peredam suara. Biasanya kalau bikin konten aku selalu aktifkan peredam suaranya. Nah, kalau dipencet 2 kali dengan cepat, ini tuh seperti yang M1 dan M2, yaitu silent. Kalau misalnya kalian pencet dengan cepat 3 kali, sama juga, dia bakalan berubah ke echo. Kita coba langsung ke echonya aja ya. Nah, ini suara echo-nya dari mic Brika M3. Gimana menurut kalian untuk suara echo-nya? Mau M1, M2, M3 tuh udah lengkap ya fiturnya. Tapi kalau untuk M3 ini lebih lengkap lagi. Oke, untuk harga dari ketiga mic selama video ini dibuat dari official store Shopee-nya, Brika B-Vlog M1 single mic ini harganya Rp199.000. Untuk Brika B-Vlog M1 dual mic ini harganya di Rp299.000. Untuk Brika B-Vlog M2 dual mic ini harganya di Rp335.000. Dan untuk Brika B-Vlog M3 dual mic ini harganya di Rp389.000. Harga tersebut bisa lebih murah lagi ya kalau kalian dapat diskon. Jika kalian pemula bahkan profesional, kalian bisa menggunakan ketiga mic-nya. Tapi jika kalian lebih spesifik untuk live streaming atau bikin konten dengan durasi yang lama, aku sarankan pakai mic seri M1 dan M2 ini ya, karena bisa sambil charger HP kalian juga, jadi nggak takut HP kalian low bat. Kalau kalian orangnya yang sering lupa charger atau ingin tahu kapan harus charger untuk charging case-nya, kalian bisa ambil seri M2 karena sudah ada indikator baterai pada charging case-nya. Jadi kalian bisa tahu kapan harus nge-charger case ini. Nah, jika kalian perlu mic yang dapat terkoneksi ke banyak perangkat, kalian bisa ambil seri M3 ini karena bisa kompatibel dengan banyak perangkat. Hanya kekurangan mic seri M3 ini kalian gak bisa sambil charger device kalian. Nah, itu dia review singkat mic wireless dari Brika B-Vlog seri M1, M2, dan M3. Kalian ada pertanyaan atau pengalaman dengan produk ini? Langsung aja share di kolom komentar ya. Untuk kalian yang pengen beli, linknya udah aku taruh di deskripsi atau cek aja di keranjang belanja YouTube aku ya.
Thanks banget udah nonton dan jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!